Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin melakukan proyek manajemen sumber daya manusia di PT Omaintek. Perkenalkan, nama saya Ilham Irmansyah. Saya Muhammad Faizal Juanda. Saya Brand Manusia Hayat. Saya Rasyid Belajar Norman. Mari saksikan Wawancara lanjut. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang wawancara dengan PT Omaintek di sini. Dan mungkin untuk awalnya kita akan tanya profil perusahaannya dulu. Boleh dijelaskan? Oke, boleh. Nah, jadi Omaintek ini merupakan sebuah perusahaan software house yang berada di Depok dan berdiri sejak tahun 2016. Jadi di tahun 2016 ini si Omaintek ini berdiri, waktu itu masih CV. Terus di 2019 barulah Omaintek ini jadi mulai PT. Nah, untuk Omaintek ini didirikan oleh satu orang, waktu itu ada namanya Pak Angga Nugraha yang hari ini masih jadi direktur di perusahaan PT Omain Berkarya Indonesia atau Omaintek. Nah, kenapa waktu itu namanya Omaintek? Karena waktu itu beliau kepikiran untuk Omaintek itu kepanjangan dari Open Mind, anak-anak muda. Nah, dan kebetulan direktur kami pun masih muda, gitu. Waktu itu direktur kami semester 7 atau semester 8 itu dapat project dari dosennya, ceritanya kayak gitu. Nah, habis selesai lulus, barulah dia mendirikan sebuah perusahaan IT, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin alasan utama didirikannya Omaintek ini karena apa kan? Tadi mungkin karena dosen itu dia ngasih project ke orang ini dan orang ini dan direkturnya bisa, akhirnya dia ngajak partner lain juga, teman-temannya yang lain. Sebenarnya ada 2 orang lagi, Mas Rinaldi sama satu lagi saya lupa. Nah, 2 orang ini akhirnya ikut membangun si perusahaan ini selama dari 3 orang ini berawalnya gitu. Dan yang sampai saat ini bertahan itu ada di Bapak Angga Nugraha, satu orang. Sebenarnya apa tantangan utama yang dihadapi Omaintek dalam menjalankan usaha? Oke, tantangan itu pasti banyak banget ya. Apalagi kita bidang IT, kita nawarin produk biasa yang nggak ada si produknya. Maksudnya produknya itu nggak nampak, karena kan aplikasi, ya kan? Aplikasi itu tidak nampak. Tantangannya pertama, klien tuh pasti apa sih, riuh gitu loh bahasanya itu. Iya, banyak maunya. Tapi kita coba solving terkait problem itu, gimana caranya si kliennya itu tetap happy, karyawan happy dan perusahaan happy, semuanya juga pada happy gitu kan. Nah, tantangannya itu ketika misalkan kita meeting pertama, si klien itu pengen bikin aplikasi sama persis seperti Gojek misalkan. Nah, cuman warnanya diganti jadi warna biru, terus namanya diganti misalkan jadi aplikasi A, misalkan kayak gitu. Nah, kita udah ngikutin. Nah, karena perkembangan teknologi itu semakin canggih, ya kan? Nah, kadang ketika si projectnya itu sudah selesai, nanti si kliennya itu akan kayaknya ini kurang ini deh, kayaknya ini kurang ini, perlu ditambahin. Jadi sebetulnya bukan revisi sih, karena di awal itu kan kita ada desain ini tuh untuk acuan Bapak, Ibu, ini terkait tampilan project yang Bapak Ibu nanti ke depannya seperti ini. Terus di awal itu dia pasti akan bilang oke. Nah, setelah si tim developer itu mendevelop si aplikasinya, itu pasti aja ada kayaknya ini ganti developnya jangan kayak gini, ganti developnya. Itu sih mungkin karena tapi alhamdulillah bisa solving. Oke, ada lagi? Kira-kira tujuan dan manfaat berdirinya PT Omaintek ini apa sih? Oke, tujuan dan manfaat berdirinya PT Omain Berkarya Indonesia ini atau Omaintek ya tentu untuk membantu banyaknya perusahaan gitu. Kadang
bakalan ketinggalan jauh. Itu untuk membantu para perusahaan. Dan rata-rata banyak juga perusahaan yang seperti contoh kita punya ada project namanya itu Umar Travel Haji Umroh. Ya mungkin kalau misalkan Umar ini tidak dibuatkan aplikasi digitalnya banyak, ya mungkin orang-orang yang tahu itu hanya seperti ini aja. Tapi kan kalau misalkan kita dibuatkan aplikasinya, pemasarannya juga lebih luas untuk si perusahaan itu. Gitu sih mungkin. Jadi bagaimana sih cara PT Omaintek ini memahami kebutuhan pelanggan? Oke, pertama kita itu harus dengarkan dulu keinginan kliennya seperti apa. Setelah itu biasanya kita ada kick off meeting di awal. Nah, Bapak pengen bikin aplikasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika nanti ada kick off meetingnya nanti sudah disepakati, baru kita ada tanda tangan PKS. Itu sih. Mungkin kita minta dijelaskan lagi perjalanan awal PT Omaintek ini dari awal sampai sekarang. Oke. Yang tadi mungkin dia berdiri 2016, terus didirikan sama 3 orang. Di 2019 dia udah mulai jadi PT. Terus projectnya mungkin ya, tadi saya kayak project dari tahun 2019 ke sampai sekarang kurang lebih ada sekitar, kalau untuk projectnya udah banyak sekitar 100 lebih mungkin pembuatan aplikasi mobile dan website. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih pembagian kerja di PT Omaintek ini? Oke, nah untuk pembagian kerjanya itu kebetulan di kami ada beberapa divisi. Yang pertama ada manajernya, terus ada manajer yang orang untuk handle si projectnya, terus yang kedua ada divisi desain, terus yang ketiga ada developernya, yang keempat ada quality assurance-nya atau orang yang ngecek si aplikasinya. Kurang lebih seperti itu untuk pembagiannya. Dan metode yang kami gunakan di sini adalah metode agile. Jadi kalau misalkan desainnya belum selesai, tapi misalkan total jumlah fitur itu ada sekitar 50 fitur. Nah, tim desain itu baru menyelesaikan 20 fitur desain. Ketika 20 fitur desain itu sudah oke dari pihak klien, maka itu bisa dimulai di-develop oleh si developer, dan QA pun nggak perlu nunggu sampai si fiturnya selesai semua baru dia bisa ngecek, tapi si QA pun bisa mulai ngecek si fiturnya. Jadi bisa metode aja kurang lebih seperti itu. Baik, kita mau nanya soal rekrutmen di Omaintek. Bagaimana proses rekrutmen yang ditetapkan oleh PT Omaintek dalam memperoleh karyawan yang kompeten? Oke. Nah, biasanya kita ada HR-nya sendiri, dan Omaintek pun dia itu di bawah naungan HLG. Jadi PT Harmony Land Group. Nah, jadi Harmony Land ini panjang banget ceritanya. Harmony Land Group itu dia perusahaan properti. Jual rumah dong, tidak nyambung, ya kan? Tapi di si HLG ini dia ada 8 perusahaan lagi dan salah satunya Omaintek, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk proses rekrutmennya biasanya kita pakai LinkedIn kayak gitu, dan itu ada si HR-nya sendiri, kurang lebih seperti itu. Bagaimana proses seleksi karyawan di Omaintek untuk memastikan kualitas dan kecocokan karyawan dengan posisi yang dibutuhkan? Pertama, kita wawancarai si orangnya. Kalau misalnya si orangnya tidak bisa menjawab, ya berarti kita tolak. Lebih seperti itu, karena banyak juga orang yang kayak di LinkedIn itu, saya bisa ini ketika kami wawancara dan ditanya dia nggak bisa jawab, ya kita udah bisa memastikan. Bisa seperti itu. Selanjutnya bagaimana program pelatihan yang diterapkan oleh PT Omaintek untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan? Oke, biasanya kita itu ada kayak ritual gitu pelatihan. Jadi evaluasi mungkin ya. Evaluasi itu kita suka setiap bulan juga kita lakukan evaluasi tim semuanya terkait pelayanan, terus terkait komunikasi dengan klien bagaimana, dan maintenance klien. Oke, selanjutnya
bagaimana strategi pengembangan karyawan yang ditetapkan di PT Omentech untuk menunjang karir dan kinerja karyawan secara keseluruhan? Oke, untuk strategi karyawannya tadi, Iya. untuk penunjangnya banyak sih sebenarnya. Kayak misalkan si karyawannya dijadikan apa ya, di sini itu, jadi kita mungkin di tempat-tempat lain ada juga ya kayak untuk kenaikan salary, kurang lebih kayak gitu. Kenaikan salary kan bisa misalkan ketika si karyawannya itu sudah bekerja hampir 10 tahun misalnya. Nah kalau di sini karena pertama tadi kita juga anak-anak muda semuanya yang lagi pada bertumbuh juga berkembang bersama, selagi kamu bisa dan kamu mampu dan kamu berkompeten, ketika misalkan temen-temen pada negatif itu bisa per 3 bulan sekali gitu. Tapi tentu harus ada challenge-nya, tantangannya. Misalkan saya ngajuin naik gaji nih, naik gaji, oh yaudah Isma boleh tolong selesaikan project ini. Kalau project ini selesai baru gitu sih. Yang terakhir ada bagaimana efektivitas keseluruhan manajemen di PT Omentech dalam mendukung produktivitas dan keberhasilan organisasi? Kayak pertama kita selalu adain briefing pagi rutin. Itu sebelum teman-teman kerja itu biasanya ada briefing pagi. Di briefing pagi itu membahas mengenai 3P: problem, planning hari ini, problem kemarin, planning hari ini, sama progresnya. Dan di sore hari kita ada review hasil 3P-nya. Hari ini selesai nggak nih plan yang tugas hari ini? Kalau tidak selesai, kenapa bisa tidak selesai? Kita solving bareng-bareng. Tapi kalau misalkan selesai, ya berarti kan terchecklist, kurang lebih seperti itu. Oke? Baik, terima kasih Kak Aisyah. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin itu saja sih dari kita. Oke. Penutupan. Sekian wawancara dari kami di PT Omentech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.